Iya, kita coba lihat bagaimanakah banyaknya baliho di jalan-jalan, tidak hanya sejumlah tokoh, tapi juga foto Presiden Joko Widodo yang disandingkan dengan bakal calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto maupun juga Ganjar Pranowo. Ada apa sebenarnya? Adu baliho berebut dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ini kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Mas Muhammad Triandika, analis politik dari Universitas Bakri. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, dan juga nggak sendirian nih Mas Andika hari ini ya. Sudah ada Bang Habibur Rahman, politikus Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dia juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada politikus PDI Perjuangan, ada Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat pagi, Bang. Halo Maria, halo Bayu. Selamat pagi. Siap, pagi Bang. Terima kasih banyak. Ya, saya langsung mau ke Bang Habib kalau begitu. Betul nggak sih Bang? Ini kan sudah menjadi rahasia umum nampaknya. Adu baliho ini berebut dukungan dan juga restu Presiden Joko Widodo, mengingat ya saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo masih sedang tinggi-tingginya. Akhirnya hal ini dilakukan termasuk oleh calon presiden Anda dari Gerindra Pak Prabowo untuk mengatrol suara di nanti Pilpres 2024. Ya, itu merupakan bentuk kreativitas masyarakat ya, termasuk kader kami memang yang menginginkan segala capaian, prestasi, legacy, seluruh kebijakan Pak Jokowi saat ini dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Kalau kami kan tentu berkomitmen seperti itu. Apa yang sudah baik akan kami terus perbaiki ya. Dan berikut juga seluruh kebijakan yang lainnya kami komitmen untuk terus mengawal dan mengamankan. Nah, bentuk kreativitas itu kan mensosialisasikan ide itu kan macam-macam. Kalau di level Pak Prabowo kan tentu dengan narasi, dengan gagasan yang disampaikan pada event-event terbuka kepada publik, itu terus diulang-ulang. Tapi kalau mungkin kader, mungkin caranya seperti itu, mensosialisasikannya bahwa ya memang ini komitmen kita ya terus menjaga pemerintahan ini ya, melanjutkan sehingga kalau Pak Prabowo mendapat amanah menjadi presiden 2024 ya kurang lebih sama dengan apa yang terjadi saat ini ya. Kita tahu ya approval rating tinggi berarti kan memang masyarakat puas ya, masyarakat bisa memahami dan menikmati capaian-capaian pemerintahan saat ini. Yang kedua ya, jangan lupa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah semacam simbol persatuan yang benar-benar monumental ya. Bayangkan itu dua tokoh yang 2014-2019 ya kita berkontestasi secara sangat sengit, tetapi ya mereka berdua bisa bersatu di 2019 lalu menghasilkan kinerja yang luar biasa. Pak Prabowo kinerjanya di Kemenhan disebut-sebut oleh hampir semua lembaga survei sebagai menteri berkinerja terbaik. Itu dia Bang Habib. Jadi lalu nanti itu Pak Jokowi ya kan approval ratingnya bagus sekali. Jadi saling bersinergi. Jadi ketika dua tokoh yang berseteru kemudian bersinergi, hasilnya luar biasa. Nah, itu dia, foto tersebut adalah foto yang menurut saya sangat epik ya, sangat-sangat monumental, menggambarkan perlunya kita mencontoh ya persatuan yang dicontohkan dua elit kita ini. Oke, itu jadi ketika foto-foto tersebut bertebaran tadi kata Bang Habib kan masyarakat gitu. Dan juga ada kader. Itu masyarakat, relawan, kader, ada instruksi juga memang dari elit partai untuk pasanglah foto itu. Kalau instruksi secara jelas pakai dokumen, surat perintah dan lain sebagainya saya nggak tahu ya. Tapi yang mungkin jelas kader gerak sendiri ya Bang ya. Dan mungkin saja dan memang ada yang bertentu, kita nggak larang karena ini bagus sekali. Ini namanya kreativitas. Kalau instruksi itu kan top down. Ya. Kalau ini kan bottom up. Ya kan muncul dulu lalu saling contoh mencontoh. Nah, kita nggak bisa larang, justru kita support sebetulnya. Bagus sekali ini gitu. Seperti ini. Oke, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat soal baliho begitu ya, Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Jokowi. Tapi sebelumnya juga ada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau PDIP mengcapture dari fenomena ini seperti apa? Jadi Bayu, hal ini biasa gitu, dalam arti di dalam kampanye apa yang orang sebut dengan associate strategi gitu. Jadi strategi untuk mempertautkan diri dengan figur yang dianggap mempunyai nilai jual
Ya itu dari dulu, misalnya dulu ketika ini atau sekarang juga masih membuat baliho dengan figur tokoh partai, atau di PDI Perjuangan dengan Bung Karno. Nah sekarang ya kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan dari elektabilitas, tingkat kepuasan, kesukaan terhadap beliau karena kinerja pemerintahannya itu baik, dan sehingga memang ini mempunyai nilai jual gitu. Dan di partai pun periode yang lalu kami pasang foto Pak Jokowi dengan calon-calon caleg-caleg PDI Perjuangan. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi sekarang, ini juga adalah masih dalam konteks yaitu tadi associate strategy tadi, mempertautkan diri dengan figur yang dianggap populer dan figur yang faktanya populer gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga caleg-caleg Gerindra adalah menarik seperti itu. Begitupun dengan PDI Perjuangan. Kalau Anda datang ke NTT, ke Flores, ke dapil saya juga melakukan itu gitu. Karena itu adalah bagian dari bagaimana kita memperkenalkan diri, dan ya untuk terutama kalau sudah dikenal untuk meningkatkan tingkat kedisukaan terhadap kita dengan menampilkan figur yang juga disukai oleh masyarakat gitu. Nah itu biasa di dalam strategi kampanye gitu. Nah dan itu terbuka gitu. Sekarang kan tinggal masyarakat akan menilai gitu. Yang mana yang original, yang benar-benar memang mempertautkan diri itu adalah original, dan mana yang KW gitu. Ya seperti di dalam marketing strategi, kalau menjual produk juga seperti itu. Yang KW yang mana tuh Bang maksudnya Bang? Ini nanti masyarakat yang akan menilai gitu. Masyarakat yang menilai mana produk yang original dan mana produk yang KW-KW-an. Kan itu adalah wilayah masyarakat untuk menilai dan memilih nanti kemudian ketika di dalam membuat keputusan. Kalau di dalam marketing strategi kan ya, ketika masyarakat membeli itu dia akan pilih yang mana yang produk asli dan mana yang produk KW gitu. Nah kalau ya di dalam politik hal yang sama akan terjadi seperti itu gitu. Jadi ini adalah biasa gitu di dalam campaign strategi. Biasa gitu. Cuman mengindikasikan nanti kalau kata Bang Andreas balik lagi ke masyarakat, nanti tinggal memilih mana yang original, mana yang KW gitu. Saya langsung ke Mas Andi, dua. Seperti ini ya, kemungkinan itu seperti selalu ada gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya dari Bang Andreas tadi associate gitu ya, mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh publik yang populer gitu ya. Tapi dari yang menarik kan ada dua capres nih ya, sebenarnya berbeda koalisi gitu. Ada Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Yang dikejar apa? Apakah kedua capres ini memang memiliki senjata utamanya mengasosiatkan itu, Mas Andika? Ya, yang pertama memang strategi memasang baliho bersama Pak Jokowi itu saya melihat ini berangkat dari kesadaran baik tim Pak Prabowo maupun timnya Pak Ganjar melihat elektabilitas keduanya masih belum signifikan gapnya ya. Dan yang kedua juga berangkat dari kesadaran masing-masing tim melihat approval rating Pak Jokowi itu tinggi ya, sehingga semangat keberlanjutan itulah yang ditangkap oleh masyarakat gitu. Jadi baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo mencoba memanfaatkan momentum keberlanjutan ini, dan itu satu hal yang tadi disinggung oleh Bang Habib dan juga Pak Andreas sebagai strategi marketing. Tetapi menarik ya Mas, saya melihat yang paling diuntungkan dari endorsement Pak Jokowi itu sebenarnya adalah Pak Prabowo. Ya, realita elektoral survei yang kami lakukan itu pemilih yang merasa puas dengan kinerja presiden itu lebih banyak di bulan Mei dan Juni itu bergeser ke Pak Prabowo gitu ya. Ya dikarenakan tadi asosiasi yang dibangun oleh Pak Prabowo itu menjadi sosok yang melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Nah, kalau saya melihat sebenarnya akar permasalahan di PDIP itu atau Pak Ganjar bukan pada asosiasi masyarakat terhadap Pak Ganjar yang jauh dengan Pak Jokowi. Justru yang masyarakat sekarang bayangkan Pak Jokowi itu jauh dengan Bu Megawati gitu. Jadi sebenarnya menurut saya publik sudah tidak ada PR, sudah tidak ada persoalan Pak Ganjar dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi kan masyarakat mengevaluasi, persepsi yang berkembang adalah apakah benar Pak Jokowi itu dekat dengan Bu Megawati hari ini gitu ya. Nah, inilah yang harus dibenahi di PDIP sehingga ada linearitas antara keterdekatan Pak Ganjar dan
Pak Jokowi, sebab masyarakat sudah tidak ada Itu ngefek. sanksi loh Mbak, Iya. Mas. Pak Ganjar tuh dekat dengan Pak Jokowi. Itu ngefek dengan elektabilitas Ganjar. Sangat. Melihat kedekatan Pak Jokowi dan Bu Mega. Sangat berpengaruh. Ya, Oh, buktinya kalau Pak Ganjar dan Pak Jokowi dan Bu Mega tidak ada apa-apa, kenapa gesture badannya itu lebih condong ke Pak Prabowo, makan barengnya 2 kali ya dalam 1 bulan. Kemudian peresmian rumah sakit ya, meskipun Pak Prabowo Menhan kok diajak-ajak meresmikan rumah sakit. Ini kan satu gesture yang secara tidak langsung publik bisa membaca, meskipun Pak Jokowi adalah kader PDIP, tetapi kok rasa-rasanya mendukung juga Pak Prabowo gitu. Nah, ini analisa dari Mas Andika ini, Bang Andreas. Justru hal ini kalau Anda tadi sebut biasa-biasa saja, tidak masalah, bagian dari strategi. Nampaknya saat ini yang diterima oleh masyarakat keuntungannya lebih besar jatuh ke Pak Prabowo, bukan kepada kader PDIP itu sendiri, yaitu Pak Ganjar. PDI Perjuangan tersinggung nggak sih? Dijawabkan nanti ya, usai jeda saat lagi.